Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku bakal ngejelasin tentang hermeneutika Jones-Gracia tentang teori fungsi penafsirannya. Tentunya di sini saya mau apa namanya eh, menjelaskan tentang sumber-sumbernya. Sumber pertama dari Theory of Textual Gracia dan tentu dengan sumbernya Pak Sairon juga, bukunya Pak Sairon tentang hermeneutika dan pengembangan ulumul Quran, dan juga saya mendapatkan video dari media kunci dengan judul Sairon Syamsuddin ngaji kitab A Theory of Textuality Jos Gracia. Terus, ya, jadi teori fungsi penafsirannya Gracia yang ditawarkan oleh Gracia ini dapat digunakan oleh mufasir dalam upaya mengembangkan penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Pertama dengan fungsi historis, yang mana sudah dijelaskan oleh saudari Mufidah. Nah, kalau fungsi historis ini nanti penafsir itu melakukan analisa linguistik, analisa historis terhadap suatu ayat tertentu yang sedang ditafsirkan. Nah, analisis linguistik ini dilakukan untuk memperhatikan penggunaan kata atau struktur tertentu dalam suatu ayat pada masa ketika ayat itu diturunkannya gitu. Jadi kita mencoba, mufasir mencoba mencari tahu apa makna sebenarnya yang dimaksud Al-Quran itu ketika historisnya, ketika masa Al-Qurannya itu turun. Tentu dengan memperhatikan sababun nuzul, mikro, dan makro. Selain itu juga bisa metode intratekstualitas ya, relasi antara ayat yang sedang ditafsirkan dengan ayat-ayat lain, munasabah lah. Kalau bisa perlu juga, seorang juga bisa menggunakan metode intertekstualitas, hubungan antara ayat Al-Quran dengan teks lain juga, seperti hadis, syair, dan lain-lain. Semua ini dilakukan untuk mendapatkan historical meaning, yaitu makna historis dan maksud pesan semua suatu ayat. Nanti lebih jelasnya bisa ada di videonya Saudari Mufidah. Di link di bawah deskripsi aku nanti bisa ada ya. Terus yang kedua, meaning function, ini saya cuma ngasih gambarannya aja biar nanti ketika saya menjelaskan implicative function agak nyambung gitu ya. Nah, tapi meaning function ini juga sudah dijelaskan oleh saudari Salma, nanti ada linknya juga nomor 2 ini dijelaskan secara lengkap oleh beliau. Nah, cuma saya gambarannya aja sebelum lompat ke implication function. Jadi meaning function itu bagaimana mufasir itu mendapatkan makna historis dan maksud utama ayat. Kemudian ia mengembangkan penafsirannya dengan melakukan meaning function. Makna historis dikembangkan untuk konteks kekinian. Pengembangan makna ini dilakukan dengan tetap memperhatikan basic meaning, yaitu makna dasar suatu kata atau istilah dan maksud utama ayat. Nah, baru yang terakhir ini yaitu implicative function. Nah, lanjut implicative function. Nah, implication function, implicative function ini adalah metode terakhir ya untuk mencapai memahami suatu makna ya. Itulah metode terakhirnya teori fungsi penafsirannya Jos Gracia, yaitu di mana seorang penafsir bisa memperdalam penafsirannya dengan menggunakan fungsi implikatif, yakni bentuk penafsiran atas ayat-ayat tertentu dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dan bidang-bidang ilmu lain, seperti antropologi, sosiologi, psikologi, kedokteran, dan lain-lain, sebatas kemampuan yang dimiliki oleh mufasir tersebut. Kayak itu. Jadi, ini adalah metode terakhir yang Gracia coba tawarkan untuk mendapatkan makna seutuhnya, yaitu mufasir memperdalam penafsirannya itu bisa melalui
bidang-bidang ilmu lainnya kayak gitu. Nah, lanjut. Ya, lanjutannya dalam fungsi implikatif ini, interpretasi berfungsi menciptakan di benak contemporary audience, maksudnya masyarakat kontemporer, sebuah pemahaman sehingga mereka memahami implikasi dari makna teks yang ditafsirkan. Di dalam fungsi ini, penafsir mencoba menghubungkan antara teks yang sedang ia tafsirkan dengan bidang keilmuan lain yang masih ada hubungan atau ketertarikannya dengan teks yang sedang ditafsirkan tersebut, ya. Dengan mengkorelasikan bidang keilmuan lain ini, diharapkan audiens kontemporer mampu menangkap makna yang lebih luas dan di sisi lain dapat menambah wawasan pengetahuan audiens kontemporer. Lebih jelasnya ya, penafsir berhak mengembangkan makna sehingga teks tersebut mempunyai signifikansi dan bisa diaplikasikan sesuai untuk masa dan tempat di mana penafsiran itu dilakukan. Begitu sederhananya teman-teman. Jadi fungsi implikatif ini ya, mufasir berusaha untuk menciptakan di benak contemporary audience sebuah pemahaman yang mana akhirnya mereka itu bisa memahami bahwa di balik sebuah teks itu ada implikasi, makna tersebut mempunyai implikasi sendiri kayak gitu, ada makna lain gitu di balik suatu teks tersebut. Oke, lanjut. Ya, jadi teman-teman, di sini dari penjelasan sederhana saya tadi, maka saya menarik kesimpulan sendiri, sependek pengetahuan saya, ada 3 kata kunci untuk memahami implikatif functionnya George Gracia. Yang pertama, pengembangan penafsiran. Jadi, implikatif function ini adalah sebuah pengembangan usaha mufasir untuk mengembangkan penafsirannya, kayak gitu. Jadi penafsiran itu tidak berhenti di historical function, mencari makna ayat tersebut, terus bagaimana makna historisnya saja, tidak berhenti di munasabah, asbabun nuzul atau asbabun nuzul mikro makro, intratekstual, intertekstual, tidak berhenti di sana saja, tapi berlanjut sampai meaning function dan berlanjut lagi sampai implicative function kayak gitu. Bedanya nanti dijelaskan oleh saudari Sanaya setelah saya ini tentang bedanya meaning function dan implicative function. Cuman kalau menurut saya ya intinya kalau meaning function itu kayak makosidnya gitu, makosid dari ayat atau maksud utama ayat itu apa. Nah, kalau implicative function ini lebih mengembangkan lagi apa yang ada di balik teks tersebut. Ini kalau bahasa hermeneutikanya kata Pak Zahiron, the meaning behind the text. Kayak gitu nggak sih suaranya? Pokoknya the meaning behind the text kayak gitu ya. Jadi mufasir itu kalau di implicative function itu adalah suatu usaha mufasir untuk memproduksi makna lain. Apa sih yang ada di makna di suatu teks tersebut? Behind the text. Gitu. Jadi nggak hanya sampai historical meaning atau maksud utama itu, tapi apa yang tersembunyi, makna apa yang tersembunyi di balik teks tersebut. Jadi implicative function ini lebih mendalam kayak gitu ya. Ya tentunya di implicative function ini tidak akan pernah terlepas dari sisi subjektivitas mufasir, ya kan ya. Tapi setidaknya subjektifnya ini bukan subjektif yang gegabah dan sembrono, tapi subjektif yang masih mempertahankan atau memperhatikan historical meaning dan meaning functionnya. Jadi ya implicative function ini subjektif sekali, tapi subjektif
tapi subjektifnya itu tidak gegabah dan tidak sembrono karena melalui beberapa tahap yang sudah bagus lah ya, dari historical function sampai meaning function. Jadi ini adalah subjektif yang tidak sembrono kayak gitu, karena sudah mengikuti kaidah-kaidah kebahasaan dan juga meaning functionnya juga. Nah, jadi intinya implicative function ini mencoba untuk menguak kembali makna di balik teks tersebut gitu teman-teman ya. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat atau paling tidak membuka celah-celah sedikit meskipun belum terlalu jelas. Nanti akan selanjutnya video selanjutnya akan dijelaskan di YouTube-nya sananya ya teman-teman. Di situ akan dijelaskan perbedaan antara implicative function dan meaning function. Soalnya hampir-hampir mirip kayak gitu. Terima kasih. Makasih ya teman-teman. Kita sudah ada di slide terakhir. Semoga penjelasan sederhana dan singkat saya ada maknanya. Thank you.